Perkenalkan, nama saya Muhammad Falansi Azmi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab soal nomor 3C pada kuis pekan ini. Jadi, pertanyaan itu seperti ini. Jadi, kita diberikan sebuah fungsi X, ya fx, seperti pada gambar. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah fungsi tersebut continue di interval tertutup 0 sampai 3? Nah, jadi kan kalau dia continue di interval tertutup seperti ini kan, itu ada 3 syarat ya. Syarat pertama apa? Syarat pertama adalah fungsi fx continue di interval terbuka 0 sampai 3, artinya 0 sampai 3, tapi 0 sama 3 nggak termasuk ya. Lalu fx continue kanan di X sama dengan 0, artinya di X sama dengan 0 dia itu ini apa namanya, continue kanan ya, artinya limit X mendekati 0 dari kanan itu sama dengan F0. Lalu yang ketiga, Fx continue kiri di X sama dengan 3. Ya, jadi ketiga syarat ini harus memenuhi ya. Fx continue di interval terbuka 0 sampai 3 ya, eksklusif, terus fx continue kanan di x sama 0 dan fx continue kiri di x sama 3. Oke, kita cek syarat pertama. Fx continue di interval terbuka 0 sampai 3. Nah, kalau di 0 sampai 3 itu kan dia terdefinisinya pakai yang ini ya. Apa namanya? Kalau karena interval 0,3 0 sampai interval terbuka 0,3 itu di sini, berarti dia fungsinya yang ini ya. Berarti yang pertama itu fx continue di interval fx continue di langsung masukin fungsinya aja ya. Berarti x kuadrat min x min 6 per x min 3 continue di interval terbuka ya 0,3. Nah, di sini kita lihat fungsi x kuadrat min x min 6 per x min 3, benar kan fungsinya? Ya. X kuadrat min x min 6 per x min 3 itu adalah fungsi rasional kan? Fungsi rasional. Nah, karena dia fungsi rasional, dia pasti continue kecuali di sebuah titik nih. Kita perlu hati-hati, yaitu di titik yang sama dengan, ya ketika pembagian 0 ya. Dia continue kecuali ketika pembagian 0. Nah, di sini kita lihat, karena di interval ini, di sepanjang interval ini, fungsi rasional x kuadrat min x min 6 per x min 3 ini kan nggak nyentuh sama sekali x sama dengan 3 ya. Kan di sini kan kalau kita lihat kan ini kan artinya kan 0 kurang dari x kurang dari 3 kan. Nah, dia nggak sama dengan 3 kan. Nah, makanya kita bisa bilang dia itu continue karena pengecualiannya ini nggak termasuk. Kan ketika pembagian 0 kan di x sama dengan 3 kan ya. Ini jadi 3 kurang 3 jadi pembagian dengan 0 kan. Nah, itu tuh nggak termasuk. Jadi di sini kesimpulannya adalah fx continue di 0,3 karena dia fungsi rasional itu ini ya. Seperti yang dibilang tadi, dia nggak nyentuh sama dengan 3 jadi aman lah ya. Nah, sekarang kita ngecek yang kedua. Syarat yang kedua adalah fx continue kanan di x sama dengan 0. Maksudnya continue kanan itu apa? Definisi continue kanan adalah limit ketika x mendekati 0 dari kanan dari fx itu sama dengan f0. Nah, sesuai definisi, f0 di sini berapa nilai? f0 di sini ini ya, 0 min x min 6, langsung aja ya, 0 min 0, ya ini 0 kuadrat min 0 min 6 per 0 min 6. Karena kita kalau 0 berarti masuknya yang ini ya, yang ini tadi ya, kalau f0. Berarti kita substitusi 0 ke sini. 0 min, ini 0 min 3 ya. Maaf. Kita hapus. 0 min 3 sama dengan, penanya kadang-kadang agak ribet, sama dengan 2 deh. Nah, sekarang bagaimana dengan limitnya?
Nah, berdasarkan teorema substitusi, karena ini fungsi rasional kan, ini fungsi rasional. Terus kalau berdasarkan teorema substitusi kan, kalau fungsi rasional kan kalau limit x mendekati c dari fx kan itu sama dengan fc ya. Ya udah kita langsung substitusi aja sebenarnya. Karena fc-nya juga terdefinisikan. Jadi ini juga sama dengan 0 kuadrat minus 0 minus 6 per 0 min 3. Ini juga sama dengan 2 ya. Ini kan sama nih. Jadi syarat kedua ini terpenuhi lah ya. Karena limit x mendekati 0 dari fungsi fx sama dengan f0. Oke, lanjut. Sekarang kita cek syarat ketiga. Syarat ketiga adalah ketika fx kontinu di kiri, dx sama dengan 3. Coba kita cek. Maksudnya kontinu kiri itu ada apa? Maksudnya adalah limit x mendekati 0 dari kiri dari fx itu sama dengan ini bukan 0 ya. Ini bukan 0 tapi ini kontinu dx sama dengan 3 ya, sorry. Aduh, ini kenapa muncul berita? Saya ulangi. Limit x mendekati 3 dari kiri dari fx itu sama dengan f3. Nah, kalau f3 ini kan kita bisa langsung substitusi ya. Ini f3 itu sama dengan berapa? Kalau f3 berarti definisinya ke sini ya. Karena kan lebih dari sama dengan 3, berarti 3 masuknya sini ya. f3 itu kan akar 8 kali 3 plus 1 itu sama dengan akar 25 ya. 24 tambah 1, 25 sama dengan 5. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah limit x mendekati 3 dari kiri dari fx. Ini kan nanti kan jadi limit x mendekati 3 dari kiri. Nah, karena dia mendekati 3 dari kiri, berarti dia kurang dari 3 dong. Nah, kalau kurang dari 3 berarti masuknya ke interval yang ini dong. Yang ini ya. Ini kan dia kurang dari 3 kan. Dia belum masuk sama dengan 3 kan. Berarti dia masuknya ke interval yang ini. Ya, berarti maksudnya fungsinya itu adalah x kuadrat minus x minus 6 per x min 3. Nah, kita cek apakah ini pakai tanda tanya deh, apakah ini sama dengan 5, kita cek kan. Nah, ternyata ini kan bisa kita faktorkan jadi limit x mendekati 3 dari kiri x min 3 x plus 2 ya, x kuadrat min x min 6 per x min 3. Ini kan sama, oke, kita cek dulu deh limit ini. Nah, di sini kita lihat berdasarkan teorema C di buku Purcell ya, karena fungsi x min 3 kali x plus 2 per x min 3 itu kan sama kan dengan fungsi x plus 2 asalkan x tidak sama dengan 3. Ya, ketika kita nggak mempedulikan kasus x sama dengan 3, kedua fungsi ini itu sama. Dia baru berbeda ketika x sama dengan 3 kan. Nah, dan ketika nilainya fungsi itu sama, maka nilai limitnya juga bakal sama nanti. Jadi ini bakal sama dengan limit x mendekati 3 dari kiri ya, dari x plus 2. Ya, itu berdasarkan teorema ini ya, teorema C di buku Purcell. Oke, lanjut. Karena ini udah kita bisa substitusi tadi, karena nggak sama dengan 0 kan, nggak sama dengan 3, sorry. Jadi ini langsung kita substitusi aja ya. Ini kan teorema substitusi nih. Teorema substitusi langsung aja, ini jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, terbukti kan F3 itu kan sama dengan 5. Sedangkan nilai limitnya juga, ya ini nilai limitnya kan sama dengan 5 kan. Nah, syarat dia continue kan, syarat continue kan tadi kan ketiga ini tadi kan. Dan syarat pertama udah terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, dan syarat ketiga juga terpenuhi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah fx continue di interval tertutup 0 sampai 3 ya. Oke, jadi jawabannya terbukti ya bahwa fx itu continue di interval tertutup 0 sampai 3. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang nomor 3C ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf ya kalau kepanjangan. Ya, kalau ada yang kurang mungkin bisa saya mohon koreksinya ya. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih.